Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Dayani, NIM saya 12300021032 dari Prodi Asar Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Berikut merupakan gambar dan penjelasan dari bagian anatomi kulit. Pengertian kulit. Yang pertama, kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Yang kedua, kulit juga organ yang esensial dan vital serta cermin kesehatan dan kehidupan. Fungsi kulit. Yang pertama, fungsi proteksi, menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya tekanan, gesekan, dan tarikan. Gangguan kimiawi terutama yang bersifat panas, yaitu radiasi, sengatan UV, dan gangguan infeksi luar, yaitu kuman dan bakteri jamur. Hal ini disebabkan oleh adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serbuk jaringan yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Yang kedua, fungsi absorpsi. Kulit yang tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap oksigen dan karbon dioksida, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme dalam tubuh, seperti NaCl, urea, asurat, dan amonia. Produksi kelenjar minyak di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5 sampai 6,5. Tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel. Lapisan ini terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, yang keempat stratum spinosum atau stratum malpighi atau picle layer, yang terakhir stratum balasa. Yang kedua, lapisan dermis atau corium cutis vera itu skin terdapat 2 pars, yaitu yang pertama pars papilar, yang kedua pars retikuler, yang ketiga lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis atau kutikuler. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk, terdiri dari lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa sel gepeng yang mati, tidak berinti, plasma berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Yang kedua, stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel tarang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma berubah menjadi protein atau eledin, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, terdapat dari 2-3 lapisan sel gepeng, graini atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar, keratohyalin, terdapat inti di antaranya, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat, stratum spinosum atau stratum malpighi atau picle layer, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan proses yang tidak larut air menjaga kelembapan kulit. Kelima, stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam berkontrak dengan dermis, terdiri atas sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Dermis atau corium cutis vera true skin, yaitu berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat, elastis, otot, saraf, mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pars papiler, bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, pars retikuler, banyak mengandung jaringan ikat,
folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Lapisan subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel lemak di dalamnya. Lapisan sel disebut panniculus adiposa, berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal lapisan jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokalisasinya. Di abdomen mencapai ketebalan 3 cm, kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Berikutnya melanoites, mampu memproduksi pigmen coklat, melanin. Melanin dapat menyerap sinar UV. Sinar UV light berisi energi tinggi yang dapat merusak DNA mutasi. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Aksesoris kulit. Yang pertama, kelenjar pada kulit terdiri dari 2 kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak, dan kelenjar keringat terbagi atas menjadi 2, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Ekrin yaitu kelenjar kecil, letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekret encer kurang lebih 1,5 liter per 24 jam. Udara panas dan garing kurang lebih 6 liter per 24 jam. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Kelenjar apokrin letaknya lebih dalam, sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Kelenjar sebacea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya memberi lapisan lemak, bakteriostatik, menahan evaporasi. Masa remaja, kelenjar sebacea lebih produktif. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut ada 3, yaitu yang pertama fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Yang kedua fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Yang ketiga fase katogen, fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen dan 15% mengalami fase telogen. Kuku, bagian terminal lapisan tanduk yang menebal, akar kuku, bagian yang terbenam kulit jari, badan kuku, bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm per minggu, fungsinya melindungi jari tangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.